Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 2B PIAUD yang terdiri dari Sinta Diva Yanuar dengan NIM 213131062, Adriana Meisha Maulidiah dengan NIM 213131063, Ifta Sakofah dengan NIM 213131064, Prihartini dengan NIM 213131065, dan dengan saya sendiri Najma Malika Wilongkori dengan NIM 213131066. Dalam mengajar membaca Al-Quran, seorang pengajar harus memiliki metode yang akan dipakainya ketika mengajar. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik cepat mengerti dan cepat memahami materi-materi yang disampaikan untuk membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, agar peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu metode yang dipakai untuk mengajar membaca Al-Quran adalah metode tartila. Metode ini yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Sebelum metode tartila muncul, sudah ada metode cara mengajarkan pembelajaran Al-Quran. Di antaranya ada metode Iqra, metode Qiraati, metode Dirasati, dan metode Yanbu'a. Tetapi karena metode-metode tersebut dinilai kurang efisien dan memakan banyak waktu, maka terciptanya metode tartila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode tartil. Metode tartil adalah membaca Al-Quran yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran dengan cara pelan dan tenang sesuai dengan tajwid dan tanda-tanda wakaf. Setiap proses pembelajaran berlangsung tidak lepas dari dimensi efektif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul, yaitu tentang metode tartil. Metode tartil pertama kali muncul pada pertengahan tahun 2000 sekarang. Metode tartil dikarang langsung oleh Al-Hafidz Ustadz Syamsul Arifin yang merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Hidayah yang di Kesilir Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Dulu beliau pernah dipercaya sebagai koordinator metode Qiraati sewilayah Jawa dan Bali. Kemudian pada pertengahan tahun 2000, beliau menciptakan metode sendiri yang diberi nama metode belajar Al-Quran tartil. Arti dasar dari tartil adalah sesuatu yang terpadu atau istiqo dan tersistem atau istiham secara konsisten atau istiqomah, yakni melepaskan kata-kata dari mulut secara baik, teratur, dan konsisten. Titik tekanannya ada pada pengucapan secara lisan atau pembacaan verbal bersuara secara teknis. Arti tartil berkaitan erat dengan penerapan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Metode tartil sangat dianjurkan terutama bagi orang-orang non-Arab yang tidak memahami maknanya karena hal lebih mendekatkan kepada sikap penggangguan serta penghormatan terhadap Al-Quran, serta lebih kuat pengaruhnya ke hati. Oleh karenanya, dalam surat Al-Muzammil, tartil adalah membaca Al-Quran secara bersuara perlahan dengan menerapkan hukum-hukum bacaan secara tepat. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam metode tartila. Poin penting dalam metode tartila yaitu setiap huruf ketika kita membaca Al-Quran harus dibaca dengan makhorijul huruf yang benar. Apa itu makhraj? Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Yang kedua yaitu membaca semua harokat seperti fathah, kasroh, doma dengan perbedaan yang jelas. Perbedaan metode tartil dengan metode lainnya yaitu metode tartilah waktunya relatif singkat, tidak memerlukan banyak waktu, dan tidak memerlukan banyak guru, boleh dianjurkan kepada siapa saja tanpa batas usia. Pengajar tidak akan menaikkan anak didik ke jilid berikutnya sebelum menguasai materi jilid sebelumnya dengan baik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi, jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai metode tartilah. Metode tartilah ini adalah
metode membaca Al-Quran dengan pelan dan juga jelas yang sesuai dengan tajwid makhrajul huruf yang ada pada Al-Quran. Jadi metode tartila ini adalah metode membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita akan belajar mengenai metode tartila. Jadi kalian tinggal menirukan ya. Isma'u wa rabi'u. Dengarkan dan tirukan. Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. A ba a ba a a a a a a a a ba 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 aba 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 aba. Di atas tadi merupakan video contoh dari pembelajaran Al-Quran dengan metode tartila pada anak usia dini. Dikarenakan pentingnya membaca Al-Quran pada seorang muslim, hendaklah sedari kecil anak diajarkan membaca Al-Quran, karena anak akan lebih cepat menghafal dan juga menirukan bacaan Al-Quran dari orang dewasa. Dengan ini, anak usia dini akan lebih dekat dengan Al-Quran dan diharapkan besarnya nanti ia akan tetap dekat dengan Al-Quran. Dalam pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini, seorang guru tentunya bisa memakai banyak metode dalam mengajarkan Al-Quran yang menurut seorang guru itu metode tersebut dapat dipahami oleh anak. Salah satu metodenya bisa menggunakan dengan metode tartila, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi bahwa metode tartila merupakan metode dengan cara membaca secara pelan dan sesuai dengan tajwidnya. Metode tartila ini bermanfaat bagi seorang anak usia dini karena metode tartila ini merupakan metode yang sangat efektif, dapat meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran pada anak usia dini. Tentunya dengan metode tartila, anak mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan juga anak mampu membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwid dan makhrajul hurufnya. Sekian video dari kelompok kami tentang metode tartila. Sekiranya banyak kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.